Oke, kita akan masuk ke konsep batch dan juga mini batch. Kalau kita kembali ke tujuan machine learning, oke, kita ingin mencoba meningkatkan atau memaksimalkan peluang setinggi mungkin supaya bisa mendekati data latih. Sehingga di sini bentuknya adalah argumen dari maksimum theta, kita jumlahkan log p model. Oke, ini tujuan utamanya. Kalau kita bentuk menjadi loss function, dia akan berubah menjadi argmin minus log p ya. Tapi di sini kebalikannya, kita mencoba untuk memaksimalkan. Intinya sama saja ya. Nah, dari sini itu kita bisa tarik bahwa dia merupakan expectation dari random variable berupa empirical distribution dari log probability model kita. Oke. Dan ini kalau kita coba ambil gradiennya, nebula notation ini akan menyebabkan satu masalah krusial, yaitu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengevaluasi sebuah model dalam konteks gradient. Karena kita harus melihat keseluruhan data latih. Kalau data latih kita ada 1000, maka 1000-nya itu akan kita evaluasi dulu untuk bisa mendapatkan gradient. Ini akan menjadi expensive atau mahal dalam konteks komputasi. Nah, dalam prakteknya kita bisa mengkalkulasi atau mengkomputasi tidak berdasarkan keseluruhan data latih, tetapi sebagian data latih. Jadi kita sampling data latih yang kita punya. Setelah itu baru nanti akan kita ambil rata dari evaluasi gradient data latih tersebut. Jadi kita ratakan berdasarkan sampel-sampel yang ada di sub data latih tersebut untuk bisa mengupdate bobot. Oke. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan mini batch, alih-alih batch dalam melakukan pelatihan di deep learning. Oke, ada 3 istilah penting. Yang pertama adalah batch atau deterministic, yaitu kita mencoba mengoptimasi menggunakan keseluruhan data latih. Ini biasanya digunakan di machine learning tradisional ya. Lalu yang kedua adalah online. Ini merupakan optimasi yang hanya menggunakan satu titik data atau contoh. Jadi hanya cuma satu data saja. Kalau mini batch, itu kita menggunakan lebih dari satu titik data, namun tidak semua data latih yang kita libatkan. Pada prinsipnya, sebenarnya semua data latih itu kita gunakan. Tetapi kita pada saat proses mengupdate bobot, itu hanya mengambil sebagian dulu. Jadi misal kita punya 100 ya, terus kita set mini batch-nya itu sebanyak 20. Kita ambil 20 dulu, kita masukkan ke loss function, kita cek gradientnya, ketemu gradient, kita update bobotnya. Kita ambil lagi 20 yang lain, tetapi 20 yang lain ini tidak sama dengan 20 sebelumnya. Dia non-overlapping ya, tidak sama. Oke, ambil 20 yang lain, kita update bobotnya, kita ambil lagi 20 yang lain, kita update bobotnya sampai semua datanya sudah kita gunakan. Oke, nanti setelah semua data kita gunakan, itu kita hitung sebagai satu epoch. Dan kita update bobotnya per mini batch, sesuai dengan ketentuan mini batch yang sudah kita tentukan. Biasanya menentukan mini batch itu ada polanya ya, misalnya 6, terus berapa itu, 8 ya, 8, 16, 24, 32, 64, 128. Tergantung konteks dan juga data yang kita kumpulkan. Oke. Itu terkait dengan batch dan juga mini batch.